Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa lagi dengan saya Wisudanto, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan topik manajemen risiko. Saudara, manajemen risiko di saat zaman yang serba uncertainty. Nah, ini menarik ya, terkait dengan manajemen risiko. Apakah itu terkait manajemen risiko? Singkatnya, manajemen risiko itu adalah ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian. Jadi, karena akibat adanya ketidakpastian, maka akan menghasilkan sebuah kerugian. Oke, tujuan manajemen risiko tadi, risiko itu muncul karena adanya ketidakpastian dan mengakibatkan sebuah kerugian. Oleh karena itu perlu adanya suatu manajemen risiko supaya risiko itu tidak terjadi. Sehingga tujuan manajemen risiko pertama adanya perlindungan ya. Sehingga kalau ada perlindungan, maka ketika ada penghasilan, maka penghasilannya itu terlindungi. Yang kedua, manajemen risiko untuk perencanaan. Karena ketika seseorang sudah mempunyai target, kemudian sudah punya perencanaan, tapi karena adanya suatu peristiwa, maka perencanaan itu bisa gagal. Oleh karena tersebut ada manajemen risiko, sehingga perencanaan tetap akan berjalan secara normal karena sudah direncanakan, termasuk di dalam manajemen risiko. Kemudian karena ada manajemen risiko, maka bisa mencapai target itu secara optimal karena sudah diperhitungkan di dalam manajemen risiko terkait dengan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Metode dasar, saudara, dalam memperlakukan manajemen risiko ada dua metode dasar, yaitu pengendalian risiko, yang kedua adalah pendanaan risiko. Ya, kalau pengendalian risiko itu bisa kita melakukan terkait dengan penghindaran risiko. Jadi risiko itu sebelum terjadi berarti sudah diantisipasi sehingga bisa terelakkan. Itu. Kemudian pemisahan atau diversifikasi, yaitu masih di dalam pengendalian risiko. Terus yang ketiga pencegahan kerugian. Yang keempat pengurangan kerugian. Ya, kalau misalnya penghindaran tadi, misalnya kalau kita punya kendaraan, di situ di dalam ketika kendaraan beli itu ada buku petunjuk servis, ya. Termasuk penghindaran itu adalah mentaati semua spesifikasi di dalam buku petunjuk servis, sehingga kemungkinan terjadinya kerusakan terhadap kendaraan tersebut itu minimal dan sudah ada planning terkait pengendaliannya. Saudara, termasuk dalam pengendalian risiko terkait dengan pemisahan. Contoh sederhananya, pemisahan risiko. Ketika kita mengadakan sebuah pesta, ya, tentu dalam sebuah pesta, katakanlah pernikahan, itu membutuhkan effort yang banyak, ya. Yang termasuk di dalam pemisahan ini, misalnya untuk pernikahan itu tidak disuplai hanya satu vendor saja. Nah, itu vendor penyuplainya dipisah-pisah. Misalnya untuk penyuplai kue, vendor A, kemudian untuk penyuplai es krim itu vendor B, dan seterusnya, sehingga banyak suplai. Sehingga ketika salah satu vendor mengalami one prestasi terkait penyelenggaraan pesta pernikahan tersebut masih dapat berlangsung, jadi tidak sampai batal. Dan banyak juga karena sangat percaya kepada IO, maka semua dihandle oleh IO, sehingga ketika IO-nya melakukan one prestasi, maka gagallah pesta pernikahan tersebut, padahal sudah menyebar undangan. Nah, itu contoh yang sederhana terkait pemisahan, ya, dan termasuk diversifikasi, ya, diversifikasi daripada aset. Contohnya misalnya kalau kita punya investasi, katakanlah kita punya uang 1 miliar,
tidak hanya dimasukkan dalam satu saham saja, tapi beberapa saham, sehingga kalau mempunyai korelasi yang negatif satu dengan yang lain, maka risikonya bisa diminimalisasi, karena yang satu untung, yang satu rugi, ya bisa diminimalisasi dan dikoreksi terkait dengan keuntungan dan kerugian. Oke, terkait metode dasar pelakuan risiko yang selanjutnya adalah pendanaan risiko. Jadi kalau misalnya kita punya risiko, itu bisa saja dilakukan retensi terhadap risiko. Yang lebih canggih lagi adalah risiko itu ditransfer, ya, karena metodenya pembiayaan, ya, begitu. Misalnya yang sudah banyak terjadi adalah adanya asuransi, ya, itu untuk mentransfer risiko, ya. Kemudian kalau retensi risiko itu adanya denda, ya, atas segala sesuatu itu bisa masuk di dalam retensi risiko, ya. Sehingga kalau transfer risiko dan retensi itu berbeda. Kalau yang namanya transfer, itu berarti peristiwanya harus terjadi, ya. Ketika peristiwa terjadi, maka yang mengeluarkan biaya untuk menutupi semua kemungkinan kerugian itu pihak-pihak yang memperoleh transfer dari risiko kita, begitu. Ya, saudara, sampailah kepada kesimpulan, saudara, sebuah risiko itu kalau memang belum terjadi, maka belum bisa dirasakan akibatnya, ya. Tapi ketika terjadi, itu akan sangat berpengaruh terhadap perencanaan kita. Oleh karena itu, kita harus punya manajemen risiko walaupun di zaman yang uncertainty, ya. Sesuatu yang bisa kita rencanakan dengan mengantisipasi beberapa risiko yang muncul saja, itu bisa mengganggu, masih bisa mengganggu apabila terkait toleransi risiko yang kita ukur masih jauh lebih besar daripada sesuatu yang terjadi. Apalagi tidak ada terkait manajemen risiko. Yang kedua, saudara, jangan takut terhadap risiko, kenali risiko, manage risiko tersebut, dan kita tetap bersyukur supaya kita dapat lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.